berdoa. Berdoalah sungguh-sungguh agar Tuhan menolong kita sekalian. Baik saya sebagai hamba Tuhan yang akan dipakai untuk menyuarakan firman, maupun setiap pribadi untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tundukkanlah kepala, berdoa secara pribadi, dan doakan kita naikkan bersama di hadapan Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau Tuhan, untuk kebaikan-Mu dalam kami sekalian, yang sudah mengatur segala langkah-langkah kami, mengarahkan kami selalu dekat kepada Dikau. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Buka mata kami untuk memandang Engkau dalam hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Kami percaya Engkau mempunyai maksud dalam kami sekalian, dan jelaskanlah itu dalam kami masing-masing lewat pemberitaan firman-Mu, lewat suara Roh-Mu yang suci dalam setiap hati Tuhan, agar dalam kebaktian ini kami benar-benar mengalami Engkau ada di sini untuk disembah, untuk diagungkan, untuk dipuji. Angkatlah kehidupan kami Tuhan dalam kuasa ajaib-Mu, untuk tidak terpengaruh dengan keadaan di dunia ini yang semakin semrawut, semakin membuat hati berdetar. Tuhan, tolonglah kami. Kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mengganggu, bisa menggoda kami saat pemberitaan firman-Mu, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita masing-masing mengambil tempat duduk dengan tenang. Dimanapun saudara sudah memilih, semoga dari tempat saudara pilih itu, saudara bisa mengikuti pemberitaan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya, untuk bisa dimengerti, untuk bisa diterima di dalam hati dengan sepenuh-penuhnya. Dan kalau kita nanti kembali, kita benar-benar bisa kembali dengan kepuasan dari surga. Puji Tuhan, banyak rintangan, banyak halangan di hari-hari ini, tetapi biarlah Tuhan yang akan selalu memberikan kita kesempatan, supaya di satu waktu kita bisa mengakui bahwa untuk datang kepada Tuhan, tidak suatu rintangan, halangan yang dapat membatalkan hubungan kita dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan memeriksa saudara-saudaraku tetap masih dalam Wahyu Fatsal 19 dan Wahyu Fatsal yang ke-20. Ini memang akan dijelaskan dalam satu rangkaian. Di dalam tabernakel ini berada dalam tanda tutup pendamaian yang dipercik dengan 7 kali percikan darah. Dan ini berarti tentang Yesus Kristus yang datang untuk menjadi pelindung, pengayom untuk sidang jemaatnya, menghadapi kehancuran dari dunia ini, tapi juga sebelumnya menghadapi segala keadaan dunia yang semakin rusak, semakin jahat, ditambah lagi dengan setan yang akan beraksi bersama dengan antikris nabi palsu yang memang mendapat kesempatan untuk menguasai dunia selama 3,5 tahun. 3,5 tahun kekuasaan di dunia ini akan dipegang oleh antikris nabi palsu dan setan bersama dengan mereka. Di sana tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, saudara-saudaraku, sebab darah Yesus sudah berhenti tidak bekerja lagi. Dalam kitab Daniel Fatsal 9
tidak ada lagi korban sembelihan. Itu artinya penebusan itu sudah tidak berjalan lagi, sudah dosa-dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan, dan orang-orang percaya sudah disingkirkan ke padang belantara. Itu Wahyu pasal 12, itu hal penyingkiran. Banyak kali Wahyu pasal 12 ini diartikan seperti kedatangan Yesus yang kedua kali. Padahal dalam Wahyu pasal 12 itu jelas penyingkiran ke padang belantara. Itu adalah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sudah mengalami penebusan dosa secara sempurna. Di dalam kitab Daniel pasal 9 disebutkan dosa sudah dihentikan, kefasikan sudah dihentikan, kesalahan sudah dihentikan. Di padang belantara untuk mengalami pemenuhan, dipenuhkan dengan saudara-saudaraku segala penglihatan, nubuat, dan juga di sana akan mengalami urapan. Urapan yang maha kudus itu berarti urapan sama seperti Yesus sudah diurapi. Sebab kita nanti akan masuk dalam kerajaan di mana segala-galanya sudah menjadi baik. Kita berada dalam urapan yang sama dengan urapan yang ada pada Yesus Kristus. Saudara catat saja ayatnya itu di dalam Daniel pasal 9. Seluruh pasal itu saudara bisa baca dan nanti akan menjadi mengerti orang yang dikasihi Tuhan. Tidak ada satu perkara nanti yang akan disembunyikan pada saatnya. Saudara-saudaraku, sementara sebahagian dari anak-anak Tuhan yang memiliki, anak-anak Tuhan yang memiliki firman, yang memiliki kesaksian Yesus masih tinggal di dunia. Tolong ditayangkan. Tolong ditayangkan, saya akan tunjukkan ini saudara-saudaraku, dan ini merupakan suatu hal yang harus kita perhatikan. Saudara-saudaraku, di suatu waktu orang-orang anak-anak Tuhan itu akan mengalami bahwa segala dosa dihentikan, segala kefasikan dihentikan, segala kesalahan dihentikan, dan anak-anak Tuhan ini akan dibawa. Semoga kita pada rombongan ini, anak-anak Tuhan akan dibawa ke padang belantara untuk dipelihara selama 3,5 tahun. Saudara-saudaraku, dan di sana jelas kita tidak hidup lagi dalam keadaan tubuh yang kita alami sekarang. Kita mulai masuk di dalam tubuh yang rohani. Saudara-saudaraku, untuk hanya tinggal mengalami saat Yesus datang dalam sangkakala yang terakhir, kita diubahkan sekejap mata untuk menjadi sama seperti tubuh yang dimiliki oleh Yesus. Saudara-saudaraku, sebab itu kita perhatikan. Malam ini saya akan membawa kita dalam bagian selanjutnya, saudaraku. Sementara tolong gereja Tuhan yang lain masih ada di sini untuk mengalami perobekan daging secara sempurna. Dan di sana antikris akan secara kejam memasukkan anak-anak Tuhan dalam siksaan. Tapi kalau kita membaca dalam Wahyu 20 ayat 4 nanti, saya mempercayai bahwa dengan firman yang dipegang oleh anak-anak Tuhan ini, dengan kesaksian Yesus yang ada, mereka akan tetap mempertahankan iman kepada Yesus. Seperti yang terjadi zaman Daniel, zaman Sadrah, Abednego, zaman Sadrah, Mesak, dan Abednego yang tidak mau menyangkal Tuhan. Waktu ditanya, kalau kamu mau selamat, sembahlah patung itu. Sadrah, Mesak, dan Abednego mengatakan, satu hal yang paduka Tuan Raja harus mengetahui, jika Allah yang kami sembah itu akan menolong kami, Dia dapat menolong kami.
Tetapi seandainya Tuhan itu tidak menolong kami, satu hal yang paduka Tuhan Raja harus ketahui, bahwa kami tidak akan menyembah kepada patung ini. Dan mereka memang dibuang ke dalam api itu. Tetapi api tidak mampu menghanguskan ketiga saudara ini, Sadra, Mesak, Abednego. Demikian nanti anak-anak Tuhan yang berpegang pada firman dan kesaksian Yesus memang akan masuk bagaikan dalam nyala api siksa. Tetapi firman Allah mengatakan justru dalam nyala api siksaan ini mereka menerima kemuliaan dari Allah. Itu bisa dibaca dalam 1 Petrus pasal 4 mulai ayat yang ke-12. 1 Petrus 4 mulai ayat yang ke-12. Mereka hidup dalam satu kesukaan yang besar untuk memang pedang antikris itu akan menghancurkan mereka. Tetapi maut tidak berkuasa. Sebab orang-orang ini akan masuk di dalam kebangkitan dari antara orang-orang mati. Mari, malam ini saya akan menerangkan kepada kita sekalian beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan. Tolong ditayangkan. Ada 2 poin yang saya ingin jelaskan. Pertama, poin ini tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Ini poin pertama, namanya kebangkitan pertama. Tolong dicatat dengan baik. Jadi sesudah 3,5 tahun dunia dikuasai oleh antikris, Yesus akan datang kembali. Inilah kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini nanti terjadi pengangkatan. Jadi poin pertama ini yang disebut pengangkatan. Yesus dari surga turun ke bumi, turun dari surga, sementara gereja Tuhan diangkat. Poin pertama adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Terjadinya pengangkatan. Jadi lain dengan penyingkiran, tapi pengangkatan ini terjadi setelah dunia dikuasai oleh antikris, nabi palsu, dan setan. Maka saudara-saudaraku, langit itu terbuka dan Tuhan akan turun, sementara gereja Tuhan yang mati akan dibangkitkan. Jadi di sini orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang percaya lewat jalur yang biru ini atau hijau ini, saudara-saudaraku, di sini akan mereka semua bangkit. Semua orang mati dalam Tuhan. Nomor 1. Ini yang ada pada poin pengangkatan ini. Semua orang mati dalam Tuhan, maupun yang mati syahid, itu dibangkitkan. Poin pertama ini poin kebangkitan yang pertama. Mari kita membaca ayat yang keempat, pasal 20, ayat yang keempat. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ya, terus? Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka. Ya, jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Iya. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Iya. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya, untuk masa 1000 tahun. Jadi dalam kebangkitan, dalam ayat 5 dikatakan inilah kebangkitan pertama. Ayat 5 dibaca. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak
bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Iya. Inilah kebangkitan pertama. Iya, jadi saudara-saudaraku tolong saudara perhatikan, dalam kebangkitan ini hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus bangkit. Sementara orang-orang mati yang lain itu mati tidak di dalam Yesus, itu tidak bangkit sampai pada berakhirnya masa 1000 tahun ini. Di sini nanti ada kebangkitan, tapi saya nanti sebutkan itu bukan kebangkitan, itu kematian yang kedua. Jadi dalam kebangkitan pertama yang bangkit itu adalah orang-orang yang mati dalam Yesus, orang-orang yang mati syahid itu jelas mati dalam Yesus. Dan di sana nanti ada pertemuan dengan orang-orang yang hidup, yang diubahkan. 1 Tesalonika 4. Ini perlu dibaca sekarang. Saatnya kita membaca, kita akan baca sekarang. 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal yang keempat. Tolong dibaca dengan baik. 1 Tesalonika pasal 4. Baca. Ayat 13. Mulai ayat 13 sampai dengan ayat 18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Iya, orang yang meninggal, saudara-saudaraku. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Iya, ini dasar. Ini dasar. Yesus telah mati. Yesus telah bangkit. Dia adalah mempelai laki-laki, punya pengalaman mati dan bangkit. Dia mempelai laki-laki, punya pengalaman bagaikan kepala buat tubuhnya. Ia juga mengalami pengalaman. Dia telah mati, dia juga telah bangkit. Terus maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Iya, terus ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Iya, tolong. Yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Pada waktu itu yang hidup saat Yesus datang, ini adalah orang-orang yang disingkirkan ke padang belantara. Itu yang masih hidup. Sebab di sini masa aniaya, masa antikris ini, di sana nanti dalam Wahyu pasal 20, pasal 19, tidak ada seorang pun yang hidup. Semua nanti mati. Jadi tidak ada satu kehidupan pun saat Yesus datang di dunia yang berdosa ini. Yang hidup waktu Yesus datang adalah kelompok mempelai yang disingkirkan ke padang belantara. Itu yang hidup. Yang orang-orang yang tidak percaya Yesus, penduduk dunia yang berdosa ini, itu semuanya mati oleh pedang yang keluar dari mulutnya Tuhan. Dari mulutnya penunggang kuda putih. Tolong taruh tanda di sini, sebab saya akan jelaskan ini dalam Bible Study ini. Surat taruh tanda, rekan-rekan hamba Tuhan, perhatikan dengan baik-baik. Di dalam Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19. Ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21. Wahyu 19. Ayat yang ke-21. Baca. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Ya. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Iya, dalam ayat 17 sampai dengan ayat 18 dikatakan semua orang, mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Di sini disingkatkan lagi, semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Saudara-saudara, jadi tidak ada lagi orang hidup mati waktu Yesus datang. Yang hidup adalah anak-anak Tuhan yang disingkirkan ke padang belantara. Semoga kita berada di situ.
dalam kelompok itu, saudara. Kelompok orang yang masih hidup waktu Yesus datang. Sekarang kita kembali dalam 1 Tesalonika pasal 4 tadi. Ulangi ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Jadi bukan pikiran manusia, bukan logika manusia, tapi dengan firman Tuhan. Terus kita yang hidup, kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, masih hidup sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Ya, Tuhan akan turun dari surga. Tuhan sendiri akan turun dari surga. Tuhan akan turun dari surga. Ini tanda panah ke bawah. Ini Tuhan sendiri akan turun dari surga. Terus, dan mereka yang mati dalam Kristus, mereka yang mati dalam Yesus akan lebih dahulu bangkit. Akan lebih dahulu bangkit. Terus, sesudah itu, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama. Kita yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Terus, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, terima kasih. Jadi ini pengharapan kita. Jadi seperti saudara-saudaraku, Yesus itu mati dan bangkit. Gereja Tuhan itu mengalami proses. Baiklah, saya sebutkan proses itu adalah proses pembaharuan, proses keubahan. Itu kita baca dalam 1 Korintus pasal 15. Jadi untuk menjadi sama dengan Yesus itu, sistem ini yang harus kita lewati. Sistem pembaharuan. 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat kita baca ayat 47. Mulai 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Ya, manusia kedua itulah Adam yang akhir, namanya Yesus 48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Iya. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Terus, sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Iya, jadi kita akan dikasih rupa. Kita akan memiliki rupa yang dari surgawi. Ini namanya suatu pembaharuan. Suatu pembaharuan. Saudara-saudaraku, sarana yang digunakan Allah adalah dengan korbannya, itu nomor 1. Kedua, dengan firman-Nya. Ketiga, ini yang membaharui kita, saudara-saudaraku, kehidupan kita dalam doa. Doa penyembahan. Proses perobekan daging. Ini sarana yang digunakan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, kita taruh tanda pada pasal yang ke-15 ini. Saya akan tunjukkan kepada kita dalam surat Filipi. Saya akan tunjukkan ini, saudaraku. Bagaimana kita mengalami proses keubahan ini. Dari tubuh alamiah menjadi tubuh surgawi. Saudara-saudaraku. Surat Filipi pasal yang ketiga. Surat Filipi pasal yang ketiga, kita membaca ayat 17 sampai dengan pasal 4 ayat 1. Kita baca semua ini. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Ikutlah teladanku.
Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, Iya. yang menjadi teladanmu. 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, Iya. dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, Iya. banyak orang yang hidup sebagai seteru Iya. salib Kristus. Ini yang nanti akan dimanfaatkan oleh setan. Akan mengalihkan salib Kristus sekarang dalam bentuk pengajaran salib. Itu akan dialihkan oleh setan dari gereja Tuhan. Sehingga gereja Tuhan kelihatannya anak-anak Tuhan, tetapi menjadi seteru dari salib Kristus. 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Perhatikan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Baca terus. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Pikiran mereka tertuju semata-mata, itu artinya usaha pekerjaan sampai pun dengan ibadah, sampai pun dengan pelayanan, tujuannya bukan perkara rohani. Tujuannya hanya perkara duniawi. Kelihatan dia beribadah yang harusnya bertujuan ilahi. Tetapi orang semacam ini, ibadahnya pun bertujuan hanya untuk duniawi. Untuk bagaimana mendapatkan perkara-perkara duniawi. Dan kalau perkara duniawi dia tidak peroleh, dia akan menyangkal Tuhan. Ini harus kita jaga di hari-hari. Model ibadah kita. Apa kita tahu arah ibadah kita ini? Apa kita tahu arah pelayanan kita atau tidak? Ini perlu kita tekuni dalam pelayanan, dalam ibadah kita. Kalau ternyata bahwa ibadah kita, pelayanan kita hanya semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, inilah yang disebut seteru salib Kristus. Ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Iya, kewargaan kita ada, kita hidup di dunia. Tetapi sistem kehidupan kita bukan sistem duniawi. Itu juga dalam surat Korintus disebutkan, ya. Kita berada di bumi ini, tetapi sistem perjuangan kita bukan ikut sistem duniawi. Baca terus. Dan dari situ juga kita menantikan Ya. Tuhan Yesus Kristus Dalam- sebagai juru selamat. Iya, kita menantikan dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, kita menantikan kedatangan, kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Yang akan Ya. mengubah tubuh kita yang yang hina ini. akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ayat 1. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, Iya. sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Terima kasih. Jadi ibadah kita ini menantikan kedatangan Tuhan. Yang nanti akan mengubahkan tubuh kita ini menjadi sama dengan tubuhnya yang mulia. Tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ia menjadikan segala-galanya baik. Markus 7 ayat 37. Dan dia mulai mengubahkan dari telinga ini. Ini sistemnya Tuhan. Keubahan seorang manusia ini dimulai dari bagaimana atau cara mana dia mendengar firman. Itu permulaan Tuhan, saudara-saudaraku. Saya memperhatikan bagaimana Tuhan bekerja dalam pelayananku selama ini. Seorang yang bisa berubah dimulai oleh Tuhan dari memperbaiki bagaimana cara ia mendengar firman. Itu permulaan keubahan. Itu permulaan pembaharuan. Orang yang tidak mempunyai atau memiliki sikap yang benar dalam menerima firman, mendengarkan firman, dia lama sekali atau bahkan tidak berubah hidupnya. Dia tidak berubah hidupnya. Jadi kalau kita baca waktu
Berita Paskah Markus 7 ayat 37 dimulai menyembuhkan orang yang tuli. Sebab dari sini mulai terjadinya keubahan. Saya ingin menyampaikan ini dengan sungguh-sungguh kepada sidang jemaat. Kalau saudara memang mau berubah, cobalah. Robah sikapmu yang tidak benar dalam mendengar firman. Coba perhatikan sikap dalam mendengar firman. Sikap dalam membaca firman. Saudara-saudaraku, kalau pengalaman saya, begitu kita sungguh-sungguh memusatkan hati pikiran dan dalam membaca firman atau mendengar firman, kita tidak pernah menjadi bosan. Itu pengalaman saya. Sungguh saya mengalami firman Allah ini, semakin kita baca semakin indah. Kalau kita membaca dengan sikap yang benar, tidak seperti membaca koran atau membaca majalah ataupun membaca ilmu pengetahuan lain. Membaca Alkitab punya kekhususan. Saya tidak bisa memberikan suatu penjelasan dalam uraian, sebab ini harus dimengerti lewat pengalaman. Kalau kita membaca firman Allah, seperti membaca Alkitab, seperti saudara-saudara kita menghadapi Tuhan, itu lain, hasilnya lain. Hasilnya lain. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya hanya membaca Alkitab dalam mempersiapkan diri dalam pelayanan apa saja. Alkitab saya dalam bahasa Indonesia, sekali-sekali saya buka bahasa yang lain untuk coba mencocokkan. Terjemahan bahasa Indonesia yang lama saya coba mencocokkan. Tetapi ungkapan-ungkapan itu diberi oleh Tuhan saat sikap kita mendengar dari Tuhan. Sekarang bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan dalam persiapan bagaimana saat saya membaca firman, saat kita mendengar firman, di situ permulaan keubahan. Kalau saudara mempunyai satu tabiat yang mungkin saudara katakan terlalu menggoda, mengganggu saudara dalam hidup, ada saudara-saudara yang menyadari ada tabiat-tabiat yang sangat mengganggu, membuat berat, tetapi tidak bisa berubah. Di sini jelas Tuhan akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi sama dengan Dia. Telinga yang bisa mendengar berita dari surga. Dan ini suatu kebahagiaan. Bersama dengan telinga, Tuhan juga membuka ikatan lidah ini. Tuhan membuka ikatan lidah untuk sesudah kita diberkati oleh Tuhan dengan berita yang kita dengar dari Tuhan, kita bisa menyampaikan kepada sesama kita. Sampai dengan telinga yang tuli dijadikan mendengar, lidah yang bisu dijadikan berbicara, orang-orang sudah mengakui Tuhan, Ia sudah menjadikan segala-galanya baik. Saudara lihat bagaimana Tuhan melayani selama Dia berada di bumi. 3,5 tahun Dia punya pelayanan di daerah Galilea maupun di daerah Yudea dan Samaria. Dia mulai menemukan semua orang yang cacat, yang bisu, yang buta, yang tuli, yang lumpuh, yang tepok, bahkan yang mati. Sebab Dia ingin memiliki mempelai yang tanpa cacat dan celah. Dia ingin mengubahkan kehidupan kita. Dan Dia rela berkorban untuk keubahan anak-anak Tuhan. Yesus rela berkorban. Dengan firman-Nya, saudara-saudaraku, Dia ingin mengubahkan kita. Haleluya. Dia mengubahkan arah kehidupan kita. Tidak ke arah yang lain, tapi ke arah kepada pribadinya yang sungguh-sungguh. Jadi permulaan saya lebih baik tekan ini untuk malam ini.
permulaan keubahan adalah dari sikap kita. Sejauh mana kita mampu mengubah sikap kita yang tidak benar dalam mendengar firman menjadi sikap yang benar, itu menentukan cepat tidaknya kita berubah. Cepat tidaknya kita menjadi berkat. Dalam rumah tangga tentunya mulainya. Bagaimana suami kita bisa melihat istrinya berubah, dia akan turut berubah. Bagaimana satu anggota keluarga akan berubah jika melihat di salah satu mereka yang ikut Tuhan terjadi suatu keubahan dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, jadi di sini jelas suatu keubahan. Kita kembali dalam 1 Korintus 15. Jadi kita melihat bahwa kita ini mutlak diubahkan. Kalau kita mau masuk dalam kerajaan 1000 tahun, mutlak kita mengalami keubahan. Saudaraku, di sini mulai sekarang ini, di saat kita berada sekarang ini, kita berada dalam proses keubahan. Mari kita kembali dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-51. 1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Aku menyatakan suatu rahasia. Dalam Bidstone saya katakan rahasia ini akan terus berkembang sampai nanti kita masuk dalam rahasia besar, yaitu masuk menjadi mempelai wanita. Aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Terus? Kita tidak akan mati semuanya. Iya, kita tidak akan mati semuanya. Tolong. Kita tidak akan mati semuanya. Jadi kita sekarang berada di sini, apa yang berlaku di sini? Coba, kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Iya, kita semuanya akan diubah. Jadi di sini kita sekarang berada, saudara-saudaraku. Kita yang ada ini tidak mati semuanya. Kita tidak mati semuanya, tetapi yang benar adalah kita sekarang sedang mengalami keubahan. Itu yang benar. Terus dalam sekejap mata. Jadi kita tidak mati semuanya. Artinya yang saya sudah ulang-ulangi mengatakan ada yang mati, ada yang hidup. Tidak mati semuanya itu artinya ada yang mati, tetapi ada yang hidup. Tetapi entah mati entah hidup, semuanya dalam keadaan berubah. Entah mati entah hidup, semuanya dalam keadaan berubah. Jadi ini suatu rahasia, aku katakan. Kita tidak semuanya mati, tapi kita semuanya akan diubah. Kemudian nanti ada yang mati, ada yang hidup dalam keadaan berubah. Jadi kalau dalam keubahan ini ada yang mati, ada yang hidup, baca terus. Dalam sekejap mata. Iya. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Ya, bunyi nafiri terakhir di sini. Terus? Sebab nafiri akan berbunyi. Nafiri yang disebutkan dalam Tesalonika tadi, nafiri akan berbunyi. Dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Orang-orang mati. Jadi di sini, saudara-saudaraku, orang-orang di sini tadi, orang yang mati dalam Tuhan itu, memang dia mati dalam Tuhan. Dia di sini, dia tidak dibangkitkan selama 3,5 tahun. Tapi begitu nafiri dibunyikan, dia bangkit. Orang yang mati dalam Tuhan itu dibangkitkan. Terus? Dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dalam keadaan yang tidak binasa. Terus? Dan kita semua ya, akan diubah. Kita semua di sini yang masih hidup, kita semua ini akan diubah. Kita semua akan diubah menjadi sama seperti tubuhnya yang mulia. Diubah, dibangkitkan, tidak ada lagi yang tuli, tidak ada lagi yang buta, tidak ada lagi cacat celah. Sama seperti keadaan dia yang adalah mulia di dalam Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Jadi ini yang harus kita mengetahui, harus kita mengenal dengan sungguh-sungguh bahwa di dalam Dia, di dalam Yesus,
Kita benar-benar harus menggunakan kesempatan ini. Kita menggunakan kesempatan ini, dan tadi di dalam Wahyu pasal 20, nanti begitu Yesus datang, kita akan berada bersama Dia dalam kerajaan 1000 tahun, duduk pada tahta-tahta. Tidak ada yang tidak tahta di situ. Berarti semua kita raja-raja. Kita satu tubuh, raja-raja satu tubuh. Ada yang pikiran cara duniawi. Siapa rakyatnya? Kalau nanya rakyatnya, dan itu berarti pikiran itu pikiran cara duniawi. Di sana kerajaan di mana Tuhan mendudukkan kita sebagai mempelainya, satu tubuh. Saya sudah sering katakan, umpamanya kita adalah selnya rambut, rambutnya raja. Umpamanya kuku-kukunya raja. Umpamanya kaki-kakinya raja. Semuanya raja. Saudara-saudaraku, seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, begitulah nanti kita menikmati kerajaan 1000 tahun bersuasana Taman Eden, suasana nikah yang berpesta. Untuk sebutan kita 1000 tahun, mungkin untuk Tuhan hanya 1 hari, sebab Tuhan katakan 1000 tahun sama dengan 1 hari bagi Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kerajaan ini, kerajaan Allah 1000 tahun, di mana yang masuk di situ adalah orang-orang yang sempat mengalami diubahkan. Dan keubahan ini bukan nanti, keubahan ini mulai sekarang. Keubahan itu mulai sekarang. Jadi kalau ibadah kita tidak ada tanda-tanda keubahan, kita perlu perhatian khusus dalam tabiat kita, dalam pikiran kita. Pikiran dan perasaan ini yang mulai dikerjakan oleh Tuhan, supaya menjadi sama seperti Dia, untuk nanti kita diangkat menjadi bintang-bintang di langit, yang tidak tergantung pada apapun juga kecuali pada firman. Itu nanti kehidupan orang-orang yang diubahkan ini. Filipi pasal 2 mulai ayat yang keempat, saudara-saudaraku. Filipi pasal 2 mulai ayat yang keempat. Ini suasana tubuh yang diubahkan itu. Baca. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, orang lain ini adalah bahagian tubuh Kristus. Jadi ini suasana kerajaan itu. Kita hubungan seperti anggota tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak lagi hubungan seperti guru dan murid. Hubungan guru dan murid di satu waktu kalau sudah tamat ya selesai. Murid itu perpisahan, bikin acara perpisahan dan sudah dia pergi. Satu waktu dia sudah jadi seorang pembesar, ketemu gurunya jalan kaki, dia tidak ingat lagi siapa ini. Padahal dia itu dulu yang mengajarkan dia. A sama dengan Ba, itu guru kelas 1. Dia lupa, dia sudah jadi jenderal, sudah punya kedudukan. Gurunya guru kelas 1 tetap guru kelas 1 di SD. Dia lupa, bisa lupa. Itu hubungan duniawi ini. Hubungan antara guru dan murid, ini salah satu contoh. Tidak lagi hubungan kita dengan Tuhan hanya sebagai tabib dan pasien. Banyak kali hubungan kita dengan Tuhan, waktu sakit kita katakan Tuhan itu tabibku. Tetapi sudah sembuh, kita tinggalkan Dia seperti pasien tinggalkan rumah sakit. Kita juga tinggalkan Tuhan. Dan omongan ini, berbicaraan ini saya mengalami di dalam penggembalaan. Saya begitu banyak melihat orang yang sempat disembuhkan oleh Tuhan. Saya pernah mengalami mendoakan yang sakit hampir mati. Saudara-saudaraku, dan dokter tidak lagi memberi dia pengharapan untuk hidup. Terus saya berdoa dalam hatinya, dia katakan, kalau doa orang ini, kalau orang ini benar, doanya didengar oleh Tuhan. 3 hari kemudian saya akan keluar dari rumah sakit. Benar.
3 hari kemudian dokter periksa, oh om sudah bisa keluar dari rumah sakit ini. Dia keluar pulang jalan kaki sebab tidak dijemput oleh keluarganya. Keluarganya tidak memungkinkan bahwa dia bisa sembuh secepat gitu. Tapi dia sendiri dalam imannya, kalau doa ini, kalau orang ini benar doanya pasti didengar oleh Tuhan. 3 hari kemudian saya akan keluar dari rumah sakit. Ini tanda. Dan dialah orang pertama menjadi anggota sidang jemaat di satu pelayanan saya dalam membuka daerah, bukan cuma sidang jemaat, daerah baru dalam pelayanan kabar mempelai ini. 1 jiwa itu pertama, kemudian istrinya ikut, kemudian ponakannya ikut, kemudian yang lain ikut. Sekarang sudah daerah itu terbuka untuk pengajaran kabar mempelai. Sudah berapa puluh jemaat kita di sana, 20 lebih sidang jemaat di daerah itu. Puji Tuhan. Ini keubahan. Keubahan. Hubungan kita satu dengan yang lain. Tidak lagi hanya seperti seorang pasien terhadap tabibnya. Setelah sembuh dia tidak terus tinggal di rumah sakit, dia akan keluar dari rumah sakit. Bahkan lain kali sambil keluar itu mungkin dalam hatinya, aku tidak mau pulang lagi di rumah sakit ini. Sudah sembuh, dia tidak mau sakit lagi. Tapi hubungan kita dengan Tuhan seperti anggota tubuh yang tidak pernah harus dipisahkan. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi selain ada hubungan satu dengan yang lain, kita ada hubungan dengan Tuhan sebagai kepala. Menaruh pikiran dan perasaan yang ada pada Yesus Kristus. 12. Saudara baca di rumah ayat-ayat selanjutnya. Sekarang kita melompat ayat 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Terus? Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Perhatikan ini suatu tanda-tanda keubahan. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan. Baik kemauan, mempunyai kemauan baik. Di sini baik kemauan, terus maupun pekerjaan. Tadi jadi baik kemauan yang baik begitu ya. Kemauan yang baik. Terus maupun pekerjaan menurut kerelaannya. 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ini kalau kita punya kemauan itu datangnya dari Tuhan, sebagai orang yang sempat diubahkan oleh Tuhan. Ini tanda-tanda mengerjakan segala pekerjaan. Kita tahu pekerjaan itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia siapapun juga. Itu kita punya pikiran dari Tuhan, kemauan dari Tuhan, perasaan dari Tuhan, bahwa apa tugas yang kita terima ini bukan dari manusia, ini pekerjaan dari Tuhan. Kita tidak berbantah-bantah, kita tidak bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu untuk diri sendiri, menyesali diri, kok cuma saya, orang lain diam-diam, aku yang dikasih pekerjaan yang paling berat. Ini sungut-sungut namanya. Berbantah-bantah kita ucapkan kepada orang lain, berbantah-bantah. Berbantah-bantah. Mungkin karena kelelahan, mungkin karena merasa tidak sesuai, kita berbantah-bantah. Para anggota sidang jemaat, para panitia, PP, perhatikan dalam pelayanan kita banyak kali tergoda dengan hal-hal ini. Sudah capek melayani masih disungut-sunguti, bisa kita, apa bahasa Jawanya? Muntap. Jangan muntap. Dulu boleh muntap. Coba lihat, kalau sekarang masih muntap, berarti perubahannya macet. Nggak tahu macet karena banyak kendaraan, yang sekarang sering kita alami, macet.
Perubahan ini harus jalan terus. Jadi kalau satu waktu jengkel di hati, periksa. Ini jengkel bisa bersungut-sungut, itu artinya keubahan belum mulus. Belum mulus. Sementara kita tadi tahu bahwa pekerjaan itu datangnya dari Tuhan. Dia memberikan kita kemauan, dia memberikan kita pekerjaan, itu kerelaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau kasihkan kita, Tuhan bisa kasihkan ke orang lain. Tapi karena Tuhan sudah kasihkan kita kemauan lebih dahulu, kita sudah terima. Perhatikan, kalau kita sudah berubah, jaga ini bersungut-sungut, jaga ini muntap. Muntap ya? Muntap. Muntap. Sudah bahasa Indonesia belum toh itu? Belum jadi bahasa Indonesia. Mana guru bahasa Indonesia? Belum diindonesiakannya. Muntap. Tapi itu paling tepat, itu tidak ada bahasa Indonesia, tidak ada itu. Muntap. Muntap. Ini jangan. Itu tanda bahwa perubahan kita belum mulus jalannya. Nah, kalau dalam keadaan muntap Tuhan datang, coba bayangkan kayak apa? Sebab Tuhan datang tuh dalam sekejap mata. Dalam 1 Korintus 15 tadi, bunyi sangkakala itu berbunyi cepat. Kalau kita waktu itu masih bersungut-sungut, masih muntap, ketinggalan, sungguh akan ketinggalan. Sekalipun memang masih akan dibangkitkan, tetapi liwat parang pedang dari antikris. Lebih baik berubah sekarang. Kita ini berubah. Ini jalan yang diberikan oleh Tuhan. Suatu keubahan. Jangan gampang muntap. Saudara-saudaraku, baca terus. Supaya kamu tiada beraib. Ini supaya tidak beraib. Ini tubuh yang baru. Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda. Iya. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, iya, dan yang sesat ini. Terus, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Seperti bintang-bintang di dunia. Ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Iya, ini orang berubah ini pengharapannya, pegangannya di mana? Firman kehidupan. Ia berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ya, ini tanda, juga tanda dari orang yang berubah. Pegangannya, dia bergantung bukan kepada kepandaiannya, bukan kepada kekuatannya, bukan kepada harta bendanya, bukan kepada pengalamannya, tapi kepada firman kehidupan. Seperti bintang di langit itu. Saudara tidak bisa melihat bahwa ada tali tempat bintang itu bergantung, atau ada tonggak yang menyokong, menopang. Tidak ada. Bintang itu tergantung pada kekuatan dan kuasa Allah. Begitu anak-anak Tuhan yang sempat diubahkan. Anak-anak Tuhan yang sempat diubahkan. Dia menjadi seperti bintang di langit itu. Di tengah-tengah kegelapan, semakin dia cemerlang. Itu sistemnya bintang. Bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Di waktu siang tidak kelihatan itu bintang. Tetapi di waktu gelap, semakin gelap, bintang itu cemerlang, indah dipandang, memberi penghiburan. Ini bintang. Dia tergantung pada firman Allah. Dia berpegang pada firman kehidupan. Dan dia tidak akan pernah kesasar. Dia tidak akan pernah jatuh. Sebab dia bergantung pada firman kehidupan. Rekan-rekan hamba Tuhan, kita melayani Tuhan banyak tantangan. Saudara-saudaraku. Tapi selama kita berpegang pada firman Tuhan, kita tidak akan pernah bisa dikalahkan. Itu sebabnya perhatikan ini sungguh-sungguh dalam kehidupan kita sekalian. Itulah yang berada pada poin yang pertama ini. Kita sekarang ini sedang berubah. Ibadah kita, firman yang kita terima, doa penyembahan, itu mengerjakan keubahan di dalam kita. Mari kita baca sebuah contoh. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-9,
itu sama dengan Injil Markus pasal yang ke-9, sama dengan Injil Matius pasal yang ke-17. Kita membaca Injil Lukas pasal yang ke-9, mulai ayat yang ke-28. Ini dibaca, semua kita baca. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu. Iya, jadi ada pengajaran. Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ya, jadi kita menerima pengajaran, saudara-saudaraku. Praktik dari pengajaran, dengar baik-baik. Praktik dari pengajaran ada 3 yang utama. Ada banyak yang utama, tapi praktik dari pengajaran ada 3 yang utama, yang pokok. Ya. Nomor 1, fellowship, persekutuan. Itu praktik dari firman, dari pengajaran. Jadi kalau kita memiliki pengajaran, praktiknya nomor 1, fellowship. Kita ingat sesama kita, tidak untuk diri kita. Rekan-rekan hamba Tuhan, kita akan dikaruniai oleh Tuhan dengan pembukaan firman. Tapi pembukaan firman bukan untuk membuat kita menyendiri, sebab kita merasa, buat apa fellowship, aku juga punya pembukaan. Itu bukan pembukaan yang benar jika kita berpikir demikian. Kalau kita mempunyai pembukaan firman Allah, kita merindu untuk bersekutu dengan yang lain. Sebab praktik dari pengajaran rasul-rasul nomor satu adalah persekutuan. Nomor 2, bertekun dalam doa. Itu bertekun dalam doa. Nomor 3, bertekun dalam perjamuan suci. Ini ketekunan, saudara-saudaraku. Mulainya dari pengajaran. Jadi kalau pengajaran dalam perjamuan suci, tanpa pengajaran, dengar baik-baik. Ini rekan hamba Tuhan, saya menyampaikan ini nasihat dari guru kita bersama, Bapak Pendeta Injono maupun Pendeta Toteis, tapi yang terutama ini menasihatkan kepadaku, kalau perjamuan suci tanpa pembukaan firman, bahayanya adalah perjamuan suci ini akan dikerjakan bisa menjadi kebiasaan, tradisi. Itu bahayanya. Dan kita sesungguhnya tidak layak untuk makan dan minum. Yang kita terima bukan berkat tapi kutukan. Itu saya akan jelaskan dalam kesempatan berikut. Ini bahayanya. Ini nasihat dari guru kita. Saya lanjutkan ini kepada kita. Saya sudah banyak mendengar dulu waktu saya menjadi pengerjanya di masa guru ini masih hidup. Dia nasihati saya. Bahayanya kalau perjamuan suci tanpa kaitan dengan pembukaan firman. Perjamuan suci ini harus merupakan kegiatan dari pengajaran yang kita terima. Pendeta Toteis menjelaskan, menekankan kepada saya, justru menjelang akhir hayatnya, kalau pengajaran tidak diikuti dengan fellowship, itu teori. Itu jelas Bapak Pendeta Toteis mengulang. Beberapa saudara-saudara sidang jemaat mungkin mendengar waktu almarhum bicara soal ini. Kalau pengajaran ini tidak disertai dengan fellowship, itu suatu teori. Pengajaran ini akan membuat kita bergairah untuk menyembah Tuhan. Perkataan menyembah bukan hanya berlutut, tutup mata, berjam-jam, bukan. Tapi penyembahan yang benar adalah kita mempunyai kemampuan untuk masuk dalam proses perobekan daging. Ini arti dari penyembahan. Proses perobekan daging untuk membuat kita menjadi manusia rohani. Jadi ini hasil dari pengajaran. Ini hasil dari pengajaran saudara-saudaraku. Di sini 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke gunung untuk berdoa.
Mari baca terus. 29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Berubah ini di garis bawah. Terjadi keubah lewat pengajaran, lewat doa, lewat korban Kristus. Terjadi suatu keubahan. Terus. Dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. 30. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Musa dan Elia di garis bawah. Dua, Musa dan Elia. Terus keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Ini tentang kematian dan kebangkitannya yang akan dialami di Yerusalem. 32. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya. Ini yang harus kita jaga sekali, saudaraku. Dalam proses terjadinya keubahan dalam sidang jemaat, saudaraku, 2/3 dari murid-murid semua tertidur. Semua tertidur. Dan tidur ini nanti diulangi lagi di Getsemani. Tidur di dalam penyembahan itu akan berulang lagi di pengalaman Getsemani. Ini harus dijaga, saudara-saudaraku. Jadi di tengah-tengah terjadi suatu suasana keubahan, banyak orang lengah. Banyak orang akan lengah. Saudara-saudaraku, sebab itu sikap kita sekarang, saya sudah selalu sering mengatakan, sikap kita sekarang rohani atau tidak menentukan keadaan kita, nasib kita di kemudian hari. Saudara-saudaraku, di sini sementara terjadi proses keubahan yang menimpa Yesus, Musa dan Elia. Mereka tertidur semuanya. Terus, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Terus. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Dia tidak tahu apa yang dikatakannya tentang Musa dan Elia. Ini, saudara-saudaraku, suatu nubuatan yang digenapi di akhir zaman untuk gereja Tuhan. Pertemuan antara Yesus, Musa dan Elia itu menubuatkan kejadian yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 4 tadi. Pertemuan antara orang mati dan orang hidup bersama dengan Yesus. Tidak dalam pengaruh kuasa manusia, saudara-saudaraku, tapi dalam rencana Allah. Baca terus. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dengarkan dia. Puji Tuhan. Saudara perhatikan, Petrus salah seorang yang berucap kata ini. Kemudian dia tidak sembunyikan apa yang dia katakan kepada Yesus. Tapi satu waktu dia nyatakan dalam suratnya, dalam 2 Petrus pasal 1, kita membaca di sana. Dalam 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1. Dalam 2 Petrus pasal 1 kita lihat pengalaman ini ditulis untuk seluruh dunia. 2 Petrus pasal 1. Pengalaman dia di atas bukit itu dia tulis. 2 Petrus pasal 1 ayat 16. Baca. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Iya, tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Kedatangan sebagai Raja, tolong. Jadi kedatangannya sebagai Raja
di sini ya. Kedatangannya sebagai raja. Dia kedatangan sebagai raja, sebagai mempelai, sebagai imam besar. Satu. Iya, tentang kedatangannya sebagai raja. Terus, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. jadi kedatangannya nanti sudah diuji cobakan lah, mungkin itu kalimat. Tentu bahasa ini tidak terlalu bagus. Diuji cobakan. Lebih dahulu didemonstrasikan, gladi bersih, digladi bersihkan. Begini loh nanti aku datang. Jadi waktu Yesus datang, turun di atas gunung itu, berada di atas gunung dengan muridnya, di sampingnya ada Elia, ada Musa. Dia katakan itu keadaan waktu Yesus datang kedua kali sebagai raja. Jadi dia sudah tunjukkan. Bagaimana ayat 17, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Iya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Terus. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Iya, di atas gunung yang kudus. Suara itu kita harus dengar sampai sekarang ini. Coba ayat 19. Ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Terus? Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Iya, jadi untuk berubah sekarang ini, saudara-saudaraku, perkataan yang pernah disampaikan oleh Tuhan kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes, dengarkan dia, dengarkan firman. Itu harus merupakan suatu perkataan yang sekalipun singkat sederhana, hanya bagaikan suatu pelita. Tetapi coba perhatikan baik-baik. Semakin kita memperhatikan firman Tuhan, mendengarkan suara Allah dengan sebaik-baiknya, firman Tuhan itu bukan semakin gelap. Firman Tuhan itu akan semakin jelas. Semakin kita mendengar firman, semakin kita memperhatikan dalam membaca, dalam mendengar, saudara-saudaraku, firman itu akan semakin jelas. Sampai jelas seperti fajar menyingsing, bercahaya di dalam hati kita. Ini kerinduan Tuhan, saudara-saudaraku. Apa yang kita tarik pelajaran di sini? Mengenai Yesus nanti akan menampakkan dirinya, di mana di samping dia ada dua kelompok manusia yang ada sekarang ini. Tapi dua-duanya adalah orang-orang yang mengalami keubahan. Dua orang yang mengalami keubahan. Yang pertama Musa. Ini yang pertama. Musa mengalami keubahan. Musa seorang pembunuh. Dalam kitab Keluaran pasal yang kedua, jelas kita lihat Musa seorang pembunuh. Dengan roh kesukuan yang ada dalam dia, dia membunuh orang Mesir. Dengan merasa berkuasa, dia membunuh orang yang tidak berdaya. Saudara-saudaraku, Musa seorang pembunuh. Ingin menjadi pelepas, tetapi dengan kemampuan sendiri, dia waktu itu tidak jadi pelepas. Dia sebetulnya ingin melepaskan umatnya. Tetapi dengan kekuatannya sendiri dia tidak mampu untuk lakukan itu. Pekerjaan itu harus datang dari Tuhan. Dia yang memberikan kita kemauan. Dia yang memberikan kita pekerjaan sesuai kerelaannya. Musa mendapat kerelaan dari Tuhan. Waktu dia sudah jauh dari Mesir, dia menghampakkan diri, terjadi keubahan dari seorang pandai, seorang sarjana, menjadi seorang gembala di padang belantara.
Suatu perubahan drastis terjadi, saudara-saudaraku. Musa mengalami keubahan. Dia dipanggil oleh Tuhan. Dia menjadi hamba Tuhan. Bilangan pasal 12 mengatakan Musa seorang yang paling lemah lembut di antara manusia. Dari seorang yang ganas, dia menjadi seorang yang paling lemah lembut. Dia berhasil dalam satu proses keubahan. Dalam melayani pekerjaan Tuhan ini yang paling berat, saudara. Bukan pekerjaan itu berat. Bukan pekerjaan itu yang berat. Proses keubahan itu yang berat. Bagaimana kita berubah dari seorang yang merasa besar, sekalipun memang besar, tetapi untuk melayani Tuhan, dari besar bisa menjadi kecil, merendahkan diri serendah. Ini proses yang paling. Dari seorang yang kasar menjadi seorang yang diubahkan oleh Tuhan, menjadi seorang yang lemah lembut. Ini proses yang berat. Dalam melayani Tuhan, pengalaman saya, ini yang berat. Tapi kalau itu berhasil kita lewati, semua pekerjaan yang kita alami, semua percobaan yang kita alami, Tuhan berikan kita kekuatan. Lebih baik kita membaca di dalam Matius pasal 11. Injil Matius pasal 11. Mulai ayat 25. Injil Matius pasal 11 mulai ayat 25. Ini Musa mengalami perubahan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Iya. Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Iya, ayat-ayat sebelumnya saudara baca bagaimana Tuhan menyatakan suatu keubahan dari batu menjadi anak-anak Ibrahim. Itu yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara, ada terjadi satu keubahan. Sementara orang-orang Israel tidak ada perubahan. Sudah dibunyikan seruling, tidak menari. Aku sudah meratap, mereka tidak menangis. Tidak ada keubahan. Tidak ada suatu reaksi positif atas firman Allah. Sementara Nabi Yohanes memberitakan bahwa Allah berkuasa mengubahkan batu-batu ini menjadi anak Ibrahim. Semuanya ini engkau nyatakan. Ulangi ayat 25 itu. Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Terus? Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Iya, orang kecil. Jadi bagaimana perubahan dari besar menjadi kecil untuk menerima suatu rahasia. Itu yang disebut Rasul Paulus tadi. Ini ya satu rahasia. Kukatakan kita tidak mati semuanya. Tapi kita semuanya akan berubah. Ini suatu rahasia. Bagaimana orang besar itu bisa menjadi kecil untuk mengerti rahasia Allah ini. Baca terus. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ya, terus. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Papaku. Ya. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ya, baca terus 28. Marilah kepadaku. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terus. Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku. Belajar kepadaku. Karena aku lemah lembut. Nah ini dalam memikul kuk ini. Saudara-saudaraku, bukan kuknya itu nomor satu. Belajar kepadaku. Apa yang dipelajari? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, ini yang harus dipelajari. Ini suatu proses untuk bisa menjadi dari keadaan ada. Atau saya mulai dari keadaan merasa besar bisa menjadi kecil. Dari keadaan merasa ada, merasa sesuatu, menjadi tidak ada sesuatu. Ini berat, ini yang berat. Saudara-saudaraku, baca terus. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Baca terus. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan kuk itu beban. Kuk yang kupasang itu enak.
Terus? Dan bebanku pun Iya, ringan. bebanku pun ringan. Jadi kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, nanti ada ada percobaan, ada salib yang kita pikul, ada beban yang kita rasakan beratnya, saudara-saudaraku. Tetapi kalau kita sudah mengalami pembaharuan keubahan, kita mengalami suatu keubahan dalam hidup, itu enak, beban itu ringan. Mana ada orang bisa berbicara bahwa salib itu suatu hal yang enak? Banyak kali kalau dalam keadaan salib kita mengeluh, aku ini salib. Kita merasa begitu sengsara. Tetapi di suatu waktu, saudara-saudaraku, kalau kita berhasil dalam proses keubahan, menjadi rendah hati dan lemah lembut, saat kita memikul salib itu, saat kita berbeban berat itu, Tuhan katakan itu ringan, itu enak. Memang yang berat itu yang tadi itu. Bagaimana berubah dari merasa sesuatu menjadi tidak ada sesuatu, dari besar menjadi kecil, menjadi tidak berarti buat kita di hadapan Tuhan. Itu yang berat. Kalau proses itu kita bisa lakukan, maka tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita akan menjadi ringan. Banyak kali kita tidak mengerti tentang seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan yang dalam keadaan semacam ini. Yang ada dalam keadaan semacam ini, dalam suasana perhentian, dia terus bekerja. Banyak kali kita tidak bisa mengerti, tetapi sebetulnya prosesnya di situ. Dia masuk dalam proses dibentuk oleh Tuhan menjadi seorang yang sesuai dengan keubahan. Musa mengalami keubahan semacam ini. Dari seorang anak raja menjadi seorang gembala di padang. Dari seorang anak raja menjadi seorang gembala di padang. Saudara-saudaraku, ini suatu proses perubahan. Dan itulah yang membuat ia bisa tahan dalam menghadapi Firaun sekalipun. Dalam menghadapi rintangan yang pertama adalah Laut Kolsum. Dalam menghadapi luasnya padang belantara. Dalam menghadapi daging bangsa-bangsa kafir yang ada di padang belantara. Dia selalu menang. Sebab dia sudah mengalami suatu proses keubahan. Akhir dari perjalanannya setelah 120 tahun umurnya. 120 tahun, saudara-saudaraku, 120 tahun ini sama 3 kali 40. 3 kali 40. 3 kali 40 sama dengan 120 tahun. Keubahan dalam perangai jasmaninya. Keubahan dalam pengertiannya. Pembaharuan di dalam rohnya. Dia mengalami ini, saudara-saudaraku. Sehingga sampai pada akhir pelayanannya, dia benar-benar dikatakan oleh Tuhan, dia berhasil dalam doa, dalam penyembahan. Waktu kami rombongan berada di puncak gunung ini, saudara-saudaraku, di mana Musa datang menginjakkan kakinya. Musa datang menginjakkan kakinya di tanah Kanaan. Waktu berada dalam doa, saya melihat benar-benar doa yang sempat mengubahkan segala sesuatu. Padahal waktu 120 tahun umur dari Musa, Tuhan katakan kepada Musa karena satu kesalahan. Dia harusnya menegur batu, tetapi dia memukul dengan tongkatnya. Tuhan katakan, Musa, karena kamu tidak mempermuliakan aku di hadapan sidang jemaat ini, di mana seharusnya kamu hanya menegur batu itu supaya keluar air, tapi kamu memalunya, memukulnya. Kamu naik aja ke gunung, kemudian lihat tanah Kanaan. Kamu tidak akan menyeberang sungai Yordan itu. Kamu tidak akan menginjak
hanya bisa melihat, tidak akan menginjak tanah Kanaan. Tapi waktu dia berada dalam doa bersama Yesus di atas gunung, Musa benar-benar turun dan menginjakkan kakinya di tanah Kanaan. Waktu saya berada di atas gunung ini, gunung itu saya lihat, ini benar-benar tanah Kanaan. Dia berada di tanah Kanaan. Musa bisa menginjakkan kakinya di tanah Kanaan. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Dia mengalami segala sesuatu yang harusnya dia tidak bisa alami. Di dalam doa segala sesuatu bisa terjadi bagi orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan. Seperti Musa ini. Dia masuk ke negeri Kanaan dalam doa, dalam penyembahan. Terjadi suatu keubahan hasil dari firman yang ia terima, baik di Midian maupun terutama di atas gunung Sinai. Dia bisa menginjakkan kakinya. Jadi ini kelompok orang mati dan bangkit. Waktu Yesus menunjukkan, memperagakan bagaimana ia akan datang, bersama dia ada Musa. Ini golongan orang mati dan bangkit. Kemudian Elia lain. Elia, dia adalah kelompok orang yang hidup diubahkan. Dia diangkat dalam rata api. Dia diangkat dalam rata api. Dia orang yang hidup. Waktu Yesus memperagakan tentang bagaimana ia akan datang kembali, Elia dibawa oleh Tuhan, menampakkan diri di sana. Dan ini suatu perkataan, dan Rasul Petrus mengatakan, sebab itu kamu harus memperhatikan semua ini. Memperhatikan semua ini. Ini perkataan nubuat. Memperhatikan firman Allah, memperhatikan firman yang disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hati. Bintang timur bersinar terbit dalam hati. Itu pengertian yang sangat jelas akan firman. Pengertian yang sangat jelas. Tidak dijelaskan oleh manusia, tetapi dijelaskan oleh cahaya, oleh sinar yang datang dari surga. Memberikan penjelasan. Raja Daud mengatakan, kalau firman-Mu diungkapkan, dia memberi pengertian sampai kepada orang yang bodoh sekalipun. Sebab itu sudah kita perhatikan di sini, bahwa di poin ini, poin pertama, ini kebangkitan yang pertama. Ini namanya kebangkitan yang pertama. Ini kebangkitan pertama. Di poin ini, kebangkitan pertama. Orang mati dalam Tuhan dibangkitkan. Baik mati syahid maupun mati di dalam Tuhan. Orang hidup diubahkan, duduk memerintah bersama dengan Yesus 1000 tahun lamanya. Kemudian sampai di poin ini, poin yang kedua, saudara-saudaraku, dalam Wahyu Fatsal yang ke-20, Wahyu Fatsal yang ke-20, Wahyu Fatsal yang ke-20 ayat yang ke-6. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Ya, kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama di sini. Terus? Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Kematian yang kedua ini, kematian yang kedua. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Terus? Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja
bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ya, sekarang sebelum saya akhiri, saya tunjukkan dulu untuk kemudian saudara berdoa di rumah. Saya tunjukkan kematian yang kedua. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 15. Ayat 7 sampai ayat 15. Kita baca dulu secara keseluruhan. Ayat 7 sampai 15. Nanti akan saya jelaskan. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Iya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa Iya. pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Iya. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Iya, terus? Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus. Iya. Dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api yang menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Iya. Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka diseksa siang malam sampai selama-lamanya. Siang malam sampai selama-lamanya. Jadi saudara-saudaraku, sesudah 1000 tahun, ini ada setan yang tadi dibelenggu, dilepaskan. Dia akan lagi untuk mengajak orang-orang di seluruh dunia ini yang sudah mati dan tidak bangkit, mereka dibangkitkan dalam waktu singkat. Masih ditipu untuk berperang. Jadi roh nanti akan melawan roh. Roh orang yang di sini yang disesatkan oleh setan dalam sekejap, dalam waktu singkat nanti, saudara-saudaraku, ini akhir 1000 tahun, akan berperang dengan orang-orang kudus yang ada di sini. Peperangan seperti Gog dan Magog. Itu saudara bisa baca, catat aja di dalam Yeskiel 38-39. Gog itu raja Magog. Jadi punya daerah, punya raja. Itu raja, itu orang yang melawan kepada Tuhan. Ya. Jadi ada satu peperangan. Dan dikatakan setan itu tidak menang. Yang menang orang-orang ini, ya. Kita yang ada di sini yang berkerajaan 1000 tahun dengan Tuhan menang. Sebab waktu berperang itu api dari Allah turun melemparkan, menghukum mereka, dan orang-orang ini semua masuk ke neraka. Di sana antikris nabi palsu yang tadinya dilemparkan dalam Wahyu 19 itu, nabi palsu dan antikris itu dilemparkan ke dalam neraka. Saudara, di tempat ini juga nanti orang-orang ini dimasukkan. Di tempat ini juga setan akan dimasukkan untuk selama-lamanya. Lalu kita nanti orang yang di jalur hijau ini akan masuk ke Wahyu pasal 21. Itu Yerusalem baru, sinar kemuliaan. Sudah dekat-dekat waktunya, saudara-saudaraku. Kemudian ayat 11 ini nanti akan dijelaskan dalam kesempatan berikut. Ayat 11 sampai dengan ayat 15 tidak apa, kita baca dulu. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan terus, aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Di sini katakan orang mati. Orang-orang mati. Jadi orang-orang yang tidak hidup. Orang yang percaya kepada Yesus telah dialihkan, dipindahkan dari mati kepada hidup. Ini orang-orang mati ini nanti akan menghadapi tahta. Bahwa manusia satu kali akan mati, sesudah itu ada penghakiman. Di sini penghakiman itu. Ayat 12. Lalu dibuka semua kitab. Iya. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab. Iya, baca terus. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Iya, jadi orang yang mati tenggelam, mati di laut. Orang-orang yang tidak bertobat mati di laut. Tapi kalau ia bertobat, dia dalam keubahan, mati apapun juga dia nanti akan dibangkitkan. Tetapi kalau tidak bertobat,
mati apapun, mati dibakar, dicincang, diapakan, itu hanya tubuhnya yang dicincang itu, rohnya tetap ada. Baca. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang jadi, ada di dalamnya. Mati model apapun juga nanti akan menyerahkan roh-roh orang mati itu kepadanya. Terus. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Masing-masing menurut perbuatannya. Sebab itu hari-hari ini hari-hari perubahan, saudara-saudara. Kita tidak mati semuanya, tetapi kita semuanya akan berubah. Bisa berubah hari-hari ini. Sebab masih ada firman. Masih ada kuasa doa dari orang-orang suci yang mendoakan saudara-saudara sekalian ini. Perhatikan, saudara-saudaramu berdoa untuk engkau. Ibu ayahmu berdoa untuk saudara supaya saudara berubah. Kalau saudara tidak menggunakan kuasa doa ibu dan ayahmu, doa dari hamba Tuhan, dari pendetamu, saatnya nanti kalau tetap tidak berubah, saudara-saudaraku akan bangkit dan menghadapi penghakiman ini. Banyak yang harus dihakimi. Baca terus. Lalu maut dan kerajaan maut itu. Ya, maut dan segala kerajaan maut dilemparkanlah ke dalam lautan api. Ya, dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, ya, lautan api. Itulah kematian yang kedua. Jadi ini bukan disebut lagi kebangkitan. Ini bukan disebut kebangkitan. Kebangkitan hanya satu kali ini. Di sini bangkit untuk kemudian disebut maut atau kematian yang kedua. Jadi bukan kebangkitan yang kedua. Tidak ada kebangkitan yang kedua. Hanya satu kali kebangkitan. Yang kedua itu adalah maut. Yang kedua itu adalah maut untuk selama-lamanya. Baca terus. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, saya akan jelaskan ini pada hari Minggu yang akan datang. Saudara perhatikan, berdoa supaya Tuhan bukakan pengertian-pengertian ini. Jadi masih ada masalah. Jadi jangan pikir kalau ada percobaan lalu berbuat nekat. Kalau begini lebih baik mati habis perkara. Dalam keadaan begitu jangan mati dulu, saudara-saudara. Kalau saudara ada percobaan, ada masalah, jangan mati dulu. Selesaikan dulu sekarang ini. Sebab kalau mati membawa masalah, masalah ini harus dibawa kepada Tuhan untuk dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan apa yang kita lakukan di bumi. Sebab itu mari, lebih baik berdamai. Ini yang penting bagi kita. Ada kesempatan. Kita ini nanti mengalami satu proses. Semua prosesnya sama. Berubah. Dan dalam tanda waktu murid-murid mohon. Apa tanda tentang kedatanganmu? Tuhan katakan perubahan. Kalau kamu lihat carang pokok ara mulai melembut, ketahuilah bahwa musim panas sudah datang. Demikianlah kedatangan Yesus sudah di depan pintu. Kalau sudah mulai berubah dari meranggas mati, keras, kaku, mulai berubah melembut. Mendengar firman, hati ini harus melembut. Ucapan kita harus melembut. Saudara-saudaraku, banyak kali kita tidak tahan ini, kita tidak mampu menahan emosi kita. Kita bisa meledak-ledak karena amarah dan sebagainya. Mari, hal-hal yang bisa merugikan kita, lebih baik kita bawa kepada Tuhan. Kita berdoa. Doa itu berkuasa untuk juga mengubahkan kita. Kuasa korban Kristus berkuasa mengubahkan kita. Firman Tuhan berkuasa mengubahkan kita. Semakin banyak kita mendengar firman dan memperhatikannya, kuasa itu akan mengubahkan kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Pelayan-pelayan perjamuan suci silakan maju ke depan. Kita berdiri bersama-sama. Psalm 182, Psalm. Satu 182, salib yang mengubahku. Mari sambil melakukannya.
yang telah gagal dan menderita. Ku mau memuji Tuhan selamanya, karena ku telah diurahkannya. Salib kasar, salib kasar itu yang mengubahkan hidup yang telah gagal dan menderita. Ku mau memuji Tuhan selamanya, karena ku telah diurahkannya. Kur, salib kasar, salib kasar itu yang mengubahkan hidup yang telah gagal dan menderita. Ku mau memuji Tuhan selamanya. Haleluya. Karena ku kita masuk dalam doa, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan sebagai pengakuan kita Tuhan berusaha untuk mengubahkan kita. Haleluya. Lakukan kore. Salib kasar itu yang mengubah perlahan-lahan hidup yang telah gagal dan menderita. Ku mau memuji Tuhan selamanya, karena ku melakukan ini. Kita ikuti dengan dalam mulut kita. Saudara yang mau menyembah silakan masuk menyembah Allah. Haleluya. 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 Haleluya.